Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi di channel saya Caraka Kencana. Ya, selamat malam semuanya. Malam ini saya dikasih kesempatan lagi untuk berbincang dan sharing, berbagi pengalaman hidup yang sangat penuh misteri. Setiap orang punya pengalamannya masing-masing dan berbeda-beda. Kemarin saya bercerita tentang satu fenomena yang mistis, yang menyeramkan, yang ganjil, dan kali ini saya mendatangkan narasumber pengalaman yang sangat menarik. Beliau ini dulu sebagai punya sukses lah dalam bidangnya ini. Dan akhirnya sampai sekarang beliau ini punya cerita yang sangat unik, punya cerita yang sangat penuh adrenalin, penuh tanggung jawab yang sangat tinggi. Oke, kita sapa dulu dengan Bapak siapa? Nur Ade. Nur Ade. Nur Ade dari mana, Ade? Tanjung Priok. Gimana kabarnya, Ade? Baik. Baik, sehat alam. Tanjung Priok. Nah, ini beliau asli Tanjung Priok, migrasi ke Bogor karena beliau berjodoh dengan mendapatkan istri orang Bogor. Alhamdulillah ya. Kang Nur Ade, saya mau bertanya sedikit tentang pengalaman Kang Nur Ade ini, atau Bang Ade sebetulnya. Ade ini tentang pengalaman sewaktu kerja. Gimana Kang Ade? Waktu itu sih di gedung ya, di daerah Jakarta. Jadi waktu itu saya habis Jualannya kelas ini? patroli. Oh, habis patroli. Dan dari lantai 42. Lantai 42? Lantai 42 dari bersama teman saya 6 orang. Oh, 6 orang kerja, mereka kerja. Jadi setiap lantai kita kontrol. Oh iya. Kita perhatiin pekerja terus dari lantai 42 sampai ke lantai bawah, lantai dasar. Kita turun per tangga, per lantai. Jadi pas waktu itu kejadiannya itu hari Kamis. Hari Kamis tahun? Hari Kamis tahun 2008. Oh, tahun 2008. Saya baru nikah setahun yang lalu. Oh iya. Baru nikah setahun yang lalu. Ya waktu itu emang proyek lagi benar-benar ngebut lah. Mengebut ya, ya. Tadi target istilahnya lah, target kontrak. proyeknya. Kontrak. Jadi jam setengah 10-an lah pagi. Jam setengah 10 pagi itu kita kontrol dari lantai 42 sampai ke lantai dasar, terus per lantai. Begitu kita baru sampai, udah turun sampai lantai 18, kita ketemu apa itu? aksi pekerja. Si pekerjanya itu masih pada siap-siap lah, namanya dia. Oh iya, borongan, dia kan siap, kerja juga. Mungkin lagi istirahat, apalagi ngopi sama temennya. Waktu itu kita juga sempat melihat dia emang ada, waktu itu pas lagi pada kumpul sama teman-temannya satu grup. Ya. Setengah 12 siang, jam 11 kita biasa udah turun, udah sampai kantor lah, biasa ada nyampe gudang. Setengah 12-an adalah orang teriak, ada yang insiden dan jatuh dari ketinggian. Jatuh itu dari ketinggian 42 lantai? Dari lantai 18 ya. Oh, 18 lantai jatuh sampai ke lantai 6. Itu remuk kepalanya, nggak berbentuk. Nggak berbentuk kepalanya. Iya. Sama teman saya juga, sama pekerja juga, istilahnya
Akhirnya dibawalah ke rumah sakit Jakarta. Ya, rumah sakit sekitar Jakarta. Lalu? Nah, posisi si pekerja pas jatuh dari lantai 18, lantai 6 itu, abang sendiri masih masih melihat posisi dia masih minta tolong atau udah nggak bisa berbentuk? Udah pecah palanya, udah berbentuk lagi. Udah bentuk ya? Potong, nempel istilahnya palanya. Setelah dibawa ke rumah sakit, dilarikan ke rumah sakit, setelah itu gimana, Pak? Ya, udah langsung diurus sama staf kantor juga. Waktu itu nggak ada masalah emang. Tapi itu teman kita, pengalaman saya selama perjalanan nganterin si almarhum itu, si korban itu sampai ke kampungnya itu, sampai ke kampung halaman, sampai ke keluarganya ya. Saya bersama teman rekerjanya dia nih 15 orang. Jadi selama perjalanan itu dia bawa satu perempuan itu, kalau kata infonya mah temennya bilang nih yang bareng masa itu calon istrinya. Itu pas Bang Ade ketemu keluarganya yang di kampung itu, respon pertama awalnya gimana itu? Apa dia itu nggak percaya atau dia minta apa istilahnya genting, sesuatu yang genting itu, gimana respon pertamanya? Ya kalau untuk keluarga udah pasti histeris. Iya, histeris ya. Ya mau gimana lagi namanya, mungkin ajalnya di situ, mungkin ya takdirnya di situ. Ya keluarga sih nerima. Cuman si perempuan yang saya bawa dari Jakarta sampai ke kampungnya itu, dia nggak tahu selama di perjalanan itu. Emang kita dirahasiakan dulu ya, sebelum sampai tujuan kampung halamannya, jangan dikasih tahu dulu sama pihak keluarganya. Histeris langsung satu keluarga. Begitu sampai di rumah, berangkat waktu itu jam asar lah, jam 4 atau setengah 4 asar, sampai ke kampungnya itu subuh. Iya, subuh. Keluarganya histeris, si ibunya histeris. Ya cuman ya gimana ya, cuman sedih lah ya, cuman mau gimana lagi. Ya yang namanya kehilangan seseorang yang kita cintai dalam satu keluarga itu pasti menjadikan ya, bisa kehilangan itu ya. Yang pertama itu cepat istilahnya. Nah si korban ini yang kecelakaan kerja ini, dia udah istilahnya udah safety kan, semua peralatannya udah safety ya. Sudah. Cuman dia nyangkolin di railing. Ada kelalaian sendiri nggak buat? Ada. Oh ada. Apa itu? Jadi itu dia nyantolin di railing pengaman. Kita kan setiap lantai kan ada railing pengaman. Oh iya. Railing pengaman dia sangkutin. Ternyata info temennya bilang ngeglendot di badan doang tapi nggak disangkutin. Harusnya kan standar itu kan disangkutin. Insya Allah. Jadi dudukan dia kaki itu pakai hebel. Nah, hebel itu goyang lah belakang blas. Hilang keseimbangan di atas. Angin kan gede ya kalau di lantai sekian itu, angin gede. Dari lantai 18. Nah kembali lagi kita pas ketemu keluarganya itu. Nah di pihak keluarganya itu minta pertanggungjawaban seperti apa ke tim Kang Ade? Tapi dulu saya kan bawa dari Jakarta itu kan memang udah bawa surat kematian juga. Oh udah siapin berkasnya, udah siapin. Ya, udah disiapin berkasnya semua. Cuman saya yang sedih waktu itu begitu ibunya minta terakhir kalinya langsung ke saya, minta dibukain peti matinya, mau melihat terakhir kali anaknya. Sempat saya waktu itu menolak, saya nggak boleh, saya memang udah nggak berbentuk. Karena memang kalau ada niatnya baik ya, jadi tahu jawab. Udah nggak berbentuk. Udah hancur dari rumah sakit juga, memang udah nggak berbentuk dari begitu. Udah nggak berbentuk. Si ibunya cuman minta sama saya langsung,
saya nggak sempat ngizinin waktu itu, tapi karena minta ibunya, Iya. orang tuanya dia, orang tua kandung dia, akhirnya ya saya izinin, akhirnya Iya. bukain peti matinya itu cuman kira-kira 30 cm, cuman buat kepala doang, atau kurang lebih nggak nyampe sebadan lah, nggak setengah badan, Iya. leher ke atas. Nggak kebayang gitu. Nggak kebayang guys ya gimana itu posisinya. Ya namanya kita bekerja di bidang apapun pasti ada resikonya. Ya itu semua intinya kita bekerja itu harus hati-hati, harus waspada. Ya namanya kita kecelakaan itu kita nggak tahu kan. Ya minimal kita mengurangi dampak tingkat kepatalan kecelakaan itu sendiri. Oke bang, jangan dibikin tegang, ngopi dulu kita, ngopi hitam, tas dulu. Semua pengalaman pahit itu kita jalani dengan ikhlas. Ngopi dulu guys. Mantap malam-malam dingin ini. Oke Kang Ade, kita lanjut lagi tadi ceritanya. Pas begitu orang tuanya itu melihat kondisi anaknya itu sudah tidak, bayangin aja guys, dari lantai 18 ke lantai dasar, udah nggak kebayang. Wajar histeris, kaget ibunya melihat jasad anaknya seperti itu. Mungkin kalau nggak kuat guys, nggak bakal tahan melihat. Nah Kang Ade sendiri sampai ngurusin jenazah ini sampai ke liang lahat sampai selesai. Semua tanggung jawab ininya semua biaya penguburan itu ditanggung Kang Ade sendiri gitu, sama timnya maksudnya. Terus Jadi ketika itu gimana tuh? ya dibukain lah akhirnya sama orang sana petinya itu, untuk melihat terakhir kalinya si ibunya itu. Ya udah nggak berbentuk istilahnya, udah disitulah jadi-jadian lah, ibunya histeris. Saya juga waktu itu juga benar-benar kayak nangis istilahnya, kayak sedih lah istilahnya. Saya juga merasakan itu. Sampai nangis saya juga sedih, saya nggak bisa nahan juga. Akhirnya saya suruh tutup petinya. Ibunya cuma satu doang, minta saudaranya waktu itu, adiknya kalau nggak salah, adiknya masukin tanah, digumpelin 7 biji. Oh iya, emang syariat di sampingnya itu, di samping si almarhumnya itu, dibikin tanah 7 biji di dalam peti itu. Itu doang. Tapi ya semua itu benar-benar pengalaman itu selama saya dulu. Jadi pelajaran juga ya. Pelajaran, jadi disitulah istilahnya. Sedih benar, ngeliat ibunya itu benar-benar histeris. Iya, histeris. Ya namanya kehilangan anak. Nah untuk kejadian seperti itu, selama abang kerja, Bang Ade, kejadian seperti itu terulang lagi nggak, tragedi seperti itu? Masih ada. Adalah berapa, belum ada setahunan. Oh belum ada setahun dari jarak kejadian itu. Jadi ada dari lantai 15 waktu itu, cuman kita lahan PT. Cuman dia supnya kita di lahan PT. Tapi bukan pengawasan saya, pengawasan teman saya. Jatuh itu mah lagi di lantai 15 sampai ke luar pagar. Ya, tapi tetaplah. Tapi kan saya udah pernah nyampe ngerasain ngantar mayatnya dari Jakarta sampai ke kampung dia itu daerah Jawa. Daerah Jawa ya. Iya, benar-benar gimana gitu. Selama perjalanan itu pikiran saya udah nggak karuan, pikiran kosong aja. Iya. Saya udah gimana, udah takut juga. Ke satu bukannya takut masalah kerjaan, bukan. Saya mau takut sama keluarga. Tapi alhamdulillah dengan saya bawa surat keterangan dari rumah sakit ke orang tuanya, akhirnya dia menerima. Iya. Karena niat baik Kang Ade kan, betul.
saya bawa surat kematiannya. Akhirnya dia nerima dengan kejadian yang dialami sama anaknya. Itu posisinya jatuhnya sama juga seperti itu ya, cuman keluar gedung gitu ya. Keluar gedung istilahnya itu kan, itu pengawasnya itu. Jadi sedihlah itu juga sama itu ya. Keluar proyek sampai sekarang juga kalau dibilang trauma juga, trauma ya. Ada sih, ada ya, trauma ya. Tahun 2008 sampai sekarang 2024. Iya, 2024. Berapa tahun udah. Bang Ade sendiri sampai sekarang masih di bidang itu? Udah enggak. Dari kejadian itu berapa tahun itu udah vakum, nggak kerja di perusahaan itu gitu. Jadi selama itu kontrak dulu 4 tahun. 4 tahun ya. Adalah kurang lebih hampir 5 tahun, 6 tahunan lah saya. Jadi itu semuanya pindah-pindah proyek, tapi tetap masih satu PT itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya cerita pengalaman Kang Andi. Ini saya dengarnya nggak kuat ya, jadi merinding, bukan merinding karena takut ya. Aduh, luar biasa ini pengalaman Kang Andi ini. Saya aja sampai merindingnya, bergetar hatinya. Ya namanya kita kerja di satu proyek yang sangat besar, tahu sendiri kan istilahnya, lantainya tinggi-tinggi, gedung kan Jakarta itu loh. Makanya sekarang udah berdiri mungkin bagus ya, karena ada korban itu dia juga, pekerja itu juga kan ya. Bukan dibilang istilahnya dia sebagai tumbal, bukan, itu mah hanya kecelakaan kerja. Intinya kita dimanapun kita bekerja, dimanapun kita beraktivitas, harus tetap hati-hati, itu kuncinya ya. Yang namanya kecelakaan kita bisa diminimalisir oleh kita sendiri, tingkat kebahayaan dikurangi oleh kita sendiri. Ya itulah, kita cukupan aja cerita di sini, karena saya juga nggak kuat, kebayang banget gimana posisi jasadnya beliau. Kita mengirimkan doa Shiratul Fatihah kepada almarhumah ya. Setelah ini kita baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang. Wah, suasana di perkampungan yang enak dan nyaman. Wah, empang. Wah, gimana Bang? Nih, Abang Ade punya villa kayak villa ini. Suasana kampung, bikin adem. Wah, banyak tumbuhan-tumbuhan. Nggak kelihatan, gelap banget. Suara jangkrik, suara kodok ada. Wah, perkampungan udah sepi.